Halo semua, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal logika yang berhubungan dengan analisis real. Oke, perkenalkan, nama saya Leonard Budi Kumaro dengan NIM 22085414041. Saya berasal dari jurusan Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Udayana. Oke. Jadi bisa dilihat di soal satu ini, di sini ada soal cerita. Saya bacakan. Di sini di Universitas Udayana, suasana kampus terasa lebih hidup daripada biasanya. 8 tim dari berbagai fakultas berkumpul untuk berpartisipasi dalam kompetisi matematika tahunan yang diselenggarakan oleh Himatika Udayana. Kompetisi ini dikenal dengan nama Logaritma Udayana. Jadi, kompetisi ini tidak hanya menghasilkan pemenang, tetapi juga mempererat persahabatan dan semangat belajar di antara para peserta. Jadi setiap tim terdiri dari mahasiswa-mahasiswa terbaik yang telah mempersiapkan dirinya dengan matang. Mereka datang dengan semangat tinggi dan tekad untuk menunjukkan kemampuan mereka yang terbaik dalam bidang matematika. Aula besar tempat kompetisi berlangsung dipenuhi dengan antusiasme dan ketegangan. Tim-tim yang akan tampil di kompetisi kali ini antara lain ada tim Alpha, tim Beta, tim Gamma, tim Zeta, tim Theta, tim Kappa, tim Lambda, dan tim Delta. Jadi kompetisi ini dimulai dengan soal-soal aljabar yang menantang. Di akhir kompetisi, setiap tim berada di posisi yang berbeda. Posisi pertama adalah posisi yang tertinggi, dan posisi ke-8 adalah posisi yang terendah. Di sini merupakan poin pentingnya. Jadi diketahui bahwa yang pertama, Alpha berada pada posisi yang lebih tinggi dari setidaknya 4 tim lainnya. Yang kedua, Theta berada pada 1 lebih tinggi daripada Kappa, yang pada gilirannya berada pada posisi 2 lebih tinggi daripada Zeta. Yang ketiga, Beta berada pada posisi 6 lebih tinggi daripada Lambda. Kemudian yang keempat, Delta berada pada posisi yang lebih tinggi dari Gamma. Jadi pertanyaannya, jika Alpha berada pada posisi tertinggi keempat dan Kappa berada pada posisi lebih terendah daripada Gamma, maka pada posisi berapakah Delta ini berada? Jadi kita akan mencari tahu posisi atau ranking dari tim Delta ini. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jadi untuk menentukan posisi delta ini, kita bisa menggunakan informasi yang telah diberikan pada soal sebelumnya. Dari soal sebelumnya kita dapatkan informasi sebanyak 5, yaitu ada alfa berada di posisi keempat, theta berada pada satu posisi lebih tinggi dari kappa, dan gilirannya kappa juga di 2 posisi lebih tinggi daripada zeta. Kemudian yang ketiga, Beta berada pada 6 posisi yang lebih tinggi daripada Lambda. Kemudian Delta berada pada posisi yang lebih tinggi daripada Gamma. Dan yang terakhir, Kappa berada pada posisi yang lebih rendah daripada Gamma. Oke. Jadi setelah didapatkan informasi yang tadi, kita akan menyusun informasi-informasi tersebut di dalam poin-poin ini ke dalam bentuk urutan, yang dimana di urutan 1 itu paling tinggi dan yang urutan ke-8 itu paling rendah. Dari poin tersebut kita bisa susun. Yang poin pertama, alfa berada di posisi keempat, maka kita meletakkan alfa di urutan keempat. Kemudian yang kedua, beta berada pada 6 posisi lebih tinggi dari lambda, maka jika beta ditaruh di posisi yang pertama, maka lambda haruslah berada di posisi yang lebih rendah sebanyak 6 daripada beta. Oke. Jadi karena beta berada pada 6 posisi lebih tinggi daripada lambda, maka beta haruslah berada di posisi yang pertama. Jadi benar ya di sini. Kemudian yang selanjutnya
kita tahu informasi yang selanjutnya itu theta berada pada satu posisi lebih tinggi dari kappa. Berarti theta di atas kappa. Kemudian kappa 2 posisi lebih tinggi dari zeta. Berarti zeta diletakkan di bawah kappa. Sebelum kappa itu ada tim lainnya. Jadi jika kita letakkan zeta di posisi ke-8, di atasnya ada 2 posisinya itu kappa, dan di atas lagi ada theta. Jadi kappa di posisi ke-6 dan theta di posisi ke-5. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa beta tidak diletakkan di posisi kedua dan lambda di posisi ke-8. Karena nanti jika diletakkan seperti itu, maka syarat berikutnya itu tidak terpenuhi. Jadi misalkan lambda di bawah, zeta di atas, kappa-nya di atasnya di posisi ke-5, dan theta harus di posisi ke-4, sedangkan posisi ke-4 itu sudah di LC dengan alfa. Maka dari itu beta haruslah di posisi pertama dan lambda di posisi yang ke-7. Oke, selanjutnya tersisa 2 posisi yang belum diketahui, yaitu delta dan gamma. Jadi diketahui gamma harus berada pada posisi yang lebih tinggi dari kappa. Berarti di antara 2 dan 3 masih memenuhi. Dan juga delta berada pada posisi yang lebih tinggi dari gamma. Berarti delta harus lebih tinggi dari gamma. Berarti otomatis gamma pada posisi yang ketiga. Jadi jika gamma pada posisi yang ketiga, maka delta berada di posisi yang kedua. Jadi dengan demikian posisi delta itu di urutan kedua. Jadi kesimpulannya, jadi setelah dicari urutannya si delta, ternyata ketemu si tim delta ini berada di posisi yang kedua.